Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ismail di sini. Semoga semuanya sehat selalu dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semuanya tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu memahami peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW pada masa dewasa. Yaitu yang pertama adalah peristiwa pernikahan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua peristiwa peletakan Hajar Aswad. Sebelum itu mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kota Mekah adalah daerah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota yang posisi daerahnya di bagian tengah Jazirah Arab merupakan salah satu tempat paling terbelakang pada saat itu. Kondisi saat itu masyarakat berperilaku jahiliyah. Pada saat itu Nabi Muhammad dikenal memiliki sifat yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Beliau dijuluki Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Karena Nabi Muhammad memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur di kalangan masyarakat Mekah pada waktu itu. Kejujuran dan kesederhanaan Nabi Muhammad membuat banyak orang mempercayainya. Saat dahulu remaja, Nabi Muhammad SAW berdagang bersama pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad banyak mendapatkan ilmu dalam berniaga, banyak ilmu dalam berdagang. Sifatnya yang jujur dan mulia menjadikan orang lain percaya dan mengajak untuk bekerja sama dalam berdagang. Nah, salah seorang yang simpati adalah Siti Khadijah, seseorang saudagar kaya di kota Mekah saat itu. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu usia 25 tahun bekerja kepadanya dengan menjualkan barang-barang dagangannya ke Syam. Nabi Muhammad SAW dipercaya untuk berdagang dan ditemani oleh seseorang yang bernama Maisyarah. Aktivitas tentang cara dagangnya Nabi Muhammad itu diceritakan oleh Maisyarah kepada Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah terpikat oleh akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga Siti Khadijah mengutus saudaranya yang bernama Nufaisah untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Setelah itu Nabi bermusyawarah dengan pamannya dan kemudian disetujuinya. Akhirnya Siti Khadijah pun menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor unta. Wow. Umur Khadijah pada saat itu adalah 40 tahun dan Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Dalam perkawinannya Nabi Muhammad dianugerahi 6 putra putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Semua anak laki-laki Nabi Muhammad wafat pada waktu masih kecil. Dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Fatimah. Nah, itulah peristiwa pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Selanjutnya peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Sebelum masa kenabian pada usia 35 tahun, ada suatu peristiwa yaitu kota Mekah dilanda banjir besar sehingga meluap ke Baitul Haram. Akibat peristiwa itu orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah.
Dan arsitek dalam kegiatan perbaikan Baitul Haram itu adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Dan perselisihan itu sampai 5 hari tanpa ada keputusan dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid itu, pintu Masjidil Haram itu, yaitu orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua orang sepakat dengan cara itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menghendaki yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang berhak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Ketika diminta untuk mengambil keputusan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut, Nabi Muhammad berpikir sejenak, mencari cara agar keputusannya adil dan bijaksana. Tidak lama kemudian beliau membentangkan surbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah surban tersebut. Seraya memanggil utusan masing-masing kabilah dari orang-orang Quraisy, beliau menyuruh para utusan setiap kabilah untuk memegang setiap ujung atau mengangkat sorban tersebut secara bersama-sama, sehingga ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Setelah mendekati tempatnya, Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad dan meletakkan ke tempat semula. Akhirnya legalah semua masyarakat Mekah. Setiap kabilah merasa tenang, merasa senang, dan kagum atas keputusan yang tepat itu. Maka perpecahan dan pertikaian di antara mereka tidak terjadi. Masyarakat Mekah kembali tenang dan damai berkat keputusan yang bijaksana dari seorang manusia mulia yang kelak akan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Penduduk Mekah melihat pribadi Nabi Muhammad adalah pribadi yang baik dan dapat dipercaya, sehingga mereka menjuluki Nabi Muhammad dengan sebutan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nah, itulah dua peristiwa, yaitu pertama peristiwa pernikahannya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Yang kedua peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Peristiwa itu dilakukan sebelum Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Nah, demikian penjelasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga semuanya memahami betapa perjuangan Nabi Muhammad yang patut kita contoh sebagai umat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.